Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu semangat ya walaupun belajar dari rumah. Sebelum belajar mari kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mari kita belajar matematika kelas 5. Silakan dibuka bukunya. Kita belajar sama-sama ya. Pada pembelajaran pertama kita belajar operasi hitung pecah. Kita mengenal pecahan. Coba, pernahkah kalian menghadiri acara ulang tahun temanmu? Pasti banyak teman-temanmu yang hadir di sana. Nah, pada minggu ini Putri akan merayakan ulang tahunnya yang ke-11 tahun. Untuk itu Putri mengundang 80 orang temannya. Namun ada beberapa teman yang berhalangan hadir. Ada sebanyak 10 undangan yang tidak bisa hadir. Dapatkah kamu menghitung berapa orang yang tidak hadir pada ulang tahun Putri? Untuk menemukannya, mari kita jawab bersama-sama ya. Jadi caranya 80 orang yang hadir, yang tidak hadir coba 10. 80 dikali 1 sama dengan 80. Nah, penyebutnya 10 itu dibagikan 80 bagi 10 sama dengan 8. Jadi anak yang tidak hadir itu ada 8 orang. Nah, selanjutnya kita mengenal bilangan pecahan. Bilangan pecahan di sini ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, pecahan persen. Nah, kalau pecahan biasa itu dibagi lagi, ada pecahan murni, ada pecahan tidak murni. Ya, dalam operasi hitungnya kita akan mempelajari penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Untuk melanjutkan materi yaitu mengenal bilangan pecahan. Coba simak. Ibu membeli 10 buah apel dari pasar. Ibu memberikan apel tersebut pada Lala sebanyak 2 apel. Nah, 2 apel yang diterima Lala dari 10 apel yang dimiliki ibu disebut 2/10, yang dapat ditulis 2/10. Nah, bilangan 2/10 disebut dengan bilangan pecahan. Bilangan pecahan terdiri atas pembilang dan penyebut. Pembilang ini di atas yang 2 itu namanya pembilang. Nah, yang 10-nya ini adalah penyebut. Pada bilangan 2/10, angka 2 sebagai pembilang dan angka 10 sebagai penyebut. Ya. Nah, dari ilustrasi di atas dapat diketahui pecahan dapat diartikan sebagai bagian dari keseluruhan. Nah, keseluruhan ini bisa dibuat sebagai penyebut. Nah, selain itu sering kita lihat benda-benda yang dibagi dengan ukuran yang sama. Misalnya sebuah apel yang dibagi menjadi 2 bagian yang sama, dan sebuah kue yang dipotong menjadi beberapa bagian. Nih, sebagai contohnya, Mentari mempunyai 1 buah kue. Kue Mentari dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Mentari memakan 1 dari 2 bagian kue tersebut dan memberikan bagian yang lain untuk Ardi. Nah, ini yang dinamakan 1/2. Dari satu potong roti dipotong menjadi 2 bagian yang sama, itu menjadi 1/2 atau namanya setengah. Nah, dari 2 potong bagian kue ini
dipotong sama besar menjadi 2 bagian, menjadi 4 bagian yang sama. Dengan demikian dari sebuah kue diperoleh 4 bagian kue yang sama besar. 1 bagian dari 4 bagian yang sama disebut 1/4. 1/4 ya. Kue 1 dipotong menjadi 4. Nah, dari ilustrasi di atas dapat diperoleh bilangan setengah dan 1/4, 1/2 dan 1/4. Bilangan 1/2 dan 1/4 disebut dengan bilangan pecahan. Pada pecahan setengah, angka 1 sebagai pembilang. Nah, angka 2-nya sebagai penyebut. Di angka 1/4 juga sama. Angka 1 menempati pembilang dan angka 4 menempati penyebut. Nah, dari penjelasan tadi, pecahan dapat diartikan sebagai bagian dari keseluruhan dan bagian dari kesatuan. Di kelas sebelumnya kamu sudah mengenal bilangan pecahan-pecahan ya. Nah, sekarang pecahan biasa. Pecahan biasa terdiri atas pembilang dan penyebut. Ya, pecahan biasa contohnya tadi pecahan antara lain 3/4, 1/2, 2/3, 1/5. Nah, coba perhatikan pecahan berikut ini ada 2/3, 5/8, 6/12. Nah, dari pecahan di sini coba perhatikan angka 2/3 dan 5/8 serta 6/12. Pembilangnya kurang dari penyebut. Nah, pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebut disebut pecahan murni. Pecahan murni dapat disebut pecahan biasa, tetapi pecahan biasa belum tentu dapat disebut sebagai pecahan murni. Sekarang pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari 1 bagian bilangan bulat, 1 bagian pecahan biasa dari pecahan campuran. Antara lain contohnya 22/44. 3 bilangan pecahan itu desimal. Bilangan desimal ya. Bilangan desimal adalah bilangan pecahan yang ditulis menggunakan tanda koma. Ya, tanda koma. Ini bilangan yang ada tanda komanya merupakan bilangan desimal. Nah, bilangan desimal ini dibaca 7.523,145. Jadi bilangan 7.523,145. Ini tanda koma bukan titik. Nah, kalau titik nanti dibacanya 7.523,145 bukan, tapi ini dibacanya koma. Jadi ini ribuan, tetap ratusan, puluhan, satuan, dan ini koma 145 ya. Nah, untuk bilangan desimal ini ditulis tanpa penyebut, banyak tempat di sebelah kanan tanda koma. Itu menunjukkan nilai penyebutnya. Perhatikan bilangan desimal berikut ini.
dan dalam 15 per 100 itu sama dengan 0,15. Nah, pecahan desimal ini ada dua di belakang koma ratusan, jadi 0, nilainya ada dua angka di belakang koma. Persen adalah pecahan yang penyebutnya 100. Kenapa dibilang penyebutnya 100? Persen dilambangkan dengan tanda persen ini ya. Nah, penulisan pecahan dalam persen misalnya 25 per 100. 25 per 100. Ini kalau dijadikan dalam bentuk persen yaitu 25 per sen. Ya, sekarang menyederhanakan angka 25 per 100 ke dalam persen. Caranya perhatikan ya. 25 per 100 dikalikan 100 persen. Kenapa dikalikan 100 persen? Karena kita akan berubah menjadi persen. Nah, caranya karena di sini ada angka yang sama, jadi kita coret ya, menjadi tinggal angka 25 dan persennya ini kita tuliskan. Jadi angka 25 per 100 dirubah menjadi persen menjadi 25%. Ya, sudah paham ya. Selanjutnya yang kelima, pecahan senilai. Pecahan senilai itu apa? Pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang memiliki nilai yang sama. Sebuah pecahan tidak akan berubah nilainya jika pembilang dan penyebutnya atau dibagi dengan bilangan yang sama. Ingat, dibagi dengan bilangan yang sama. Oleh karena itu, pecahan senilai dapat ditentukan dengan mengalihkan atau membagi pembilangnya dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Nah, perhatikan contoh di bawah ini. Setengah ini sama dengan setengah dikalikan dengan bilangan yang sama, yaitu 3. 1 dikalikan 3 sama dengan 3. Itu untuk pembilangnya. Dan penyebutnya juga sama, dikalikan dengan 3. 2 dikalikan 3 sama dengan 6. Jadi 3 per 6. Dan 1 per 2 itu adalah bilangan yang sama nilainya. Kemudian contoh berikutnya ada 4 per 6. Itu sama dengan 2 per 3. Kenapa bisa dibilang sama? Karena bisa dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu bisa dibagi dengan bilangan 2. Ya, caranya 4 dibagi 2. Untuk pembilangnya 4. Nah, 4 dibagi dengan pembilang yang sama nilainya 2. Penyebutnya juga angka 6 dibagi dengan penyebut yang sama, angka 2. Yaitu hasilnya 4 dibagi 2 adalah 2. 6 dibagi 2 menjadi 3. Ya, cukup sekian materi untuk hari ini. Bila ada yang kurang, bisa berlatih lagi ya. Bisa cari angka-angka lain, coba coret-coret di rumah ya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.